bisa menjelaskan pengertian dari administrasi. Yang bisa angkat tangan. Administrasi itu apa? Ayo, bisa. Administrasi itu apa? Di belakang. Siapa namanya? Itu. Siapa? Okta. Okto. Apa pengertian dari administrasi? Administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir, ya. Goals and objective, ya. Jadi administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir, ya. Jadi ada proses di dalam, ya. Proses yang keseluruhan kegiatan organisasi. Apa yang disampaikan oleh Fikri tadi terkait apa? Ya, di dalamnya ada surat edaran. Kemudian ada melengkapi proses-proses terkait persyaratan, ya, kelengkapan, ya. Kebijakan tidak akan dilaksanakan tanpa persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada administrator. Siapa itu administrator? Siapa administrator? Itu. Tunggu saya di kelas. Siapa itu administrator? Coba? Ya? Siapa administrator? Siapa yang boleh masuk? Kita. Ya? Ya, siapa itu anggota? Kita. Jadi administrator adalah anggota organisasi yang tugas utamanya melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi, ya. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bertugas lembaga publik, ya. Contohnya dalam pemerintahan daerah atau kantor-kantor dinas. Kalian pernah masuk di kantor-kantor dinas yang ada di Merauke? Pernah? Pernah? Siapa yang kalian dapat di dalam? Kepala. Ya, kepala staf yang melayani aktivitas administrasi tadi. Misalnya nanti ketika kalian diperintahkan untuk melaksanakan penelitian, surat penelitian kalian angkat ke kantor, kemudian diproses diterima, kemudian diproses oleh staf tersebut, ya. Itu sudah terjadi proses administrasi yang dilaksanakan oleh administrator. Jadi kalian ini calon-calon administrator, ya. Administrator undangan, ya. Nah, petugas lembaga publik walaupun tugasnya dapat mengikuti unsur administrasi, bukan administrator dan bukan pula pegawai biasa, tetapi pegawai senior yang merupakan administrator atau pejabat organisasi, ya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu administrator itu merupakan pelayan yang ada pada lembaga publik, ya, yang berada pada kantor atau organisasi resmi, ya, yang merupakan pegawai senior yang merupakan administrator, ya. Lanjut, sudut pandang administrasi. Dalam pengertian luas, administrasi dapat dilihat dalam 3 sudut. Yang pertama, Samono sebutkan yang pertama apa? Apa? Proses. Coba baca nomor 1 itu apa?
administrasi dapat dipandang dari 3 sudut, ya. Yang pertama ada dari sudut proses. Nah, dalam proses itu administrasi mengatur secara utuh adanya apa? Pemikiran, ya. Jadi dipikirkan dulu apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian turun ke pengaturan, ada pelaksanaan di dalam apa yang dilakukan, ya. Aksi apa yang terjadi di dalam, ya. Kemudian penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja. Proses tadi mau dibawa ke mana? Apa maksud yang dilaksanakan dalam administrasi, ya. Jadi ada tujuan di dalam hingga pada proses pelaksanaan kerja, sehingga tujuan yang dimaksud Oke, kemudian yang kedua, Tiara baca. Fungsi administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Sudah? Dalam kegiatan yang tersebut terdapat berbagai macam tugas atau fungsi kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya. Yang kedua dari sudut fungsi. Administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau kelompok yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin, ya. Jadi ada aktivitas yang memang nyata yang harus dilakukan, ya, karena ditulis di situ secara sadar, ya. Jadi secara memang fakta dan harus dilakukan, ya. Siapa yang melakukan? Ya, setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai apa tadi? Administrator atau staff, ya. Dan juga pemimpin. Di atasnya staff pasti ada pemimpin, ya. Kemudian dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas atau fungsi kerja, misalnya tugas, ya, ada perencanaan. Dalam setiap organisasi pemerintah ada bidang-bidang yang mengatur. Yang pertama itu kita lihat ada perencanaan, ya. Kemudian ada tugas mengorganisasi. Apa yang dimaksud dengan tugas mengorganisasi? Apa itu? Tugas mengorganisasi itu apa? Yaitu tugas menjalankan fungsi dari administrasi itu sendiri, ya. Kemudian tugas menggerakkan, ada tugas menggerakkan atau melaksanakan, ya. Nah, selanjutnya ada tugas mengawasi. Setiap kegiatan aktivitas organisasi publik perlu dilaksanakan pengawasan. Jadi kegiatan-kegiatan tanpa diawasi tidak bisa berjalan, ya. Siapa yang mengawasi? Pimpinan dan sebagainya. Yang ketiga, Vivin. Dari sudut kelembagaan, administrasi jauh dari manusia, baik secara perorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke. Dari sudut kelembagaan, ya, administrasi intinya dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan guna mencapai hasil sesuai dengan tujuan, ya. Jadi administrasi itu intinya dari kelembagaan atau organisasi atau apa namanya, proses atau lembaga yang terjadi proses administrasi di dalam, ya. Nah, dari sudut kelembagaan ini ditinjau dari sumber daya yang ada di dalam.
administrasi tidak akan berjalan, proses administrasi tidak akan berjalan jika tidak dilaksanakan oleh manusia. Saya akan menggerakkan kehidupan manusia, ya. Nah, kemudian baik secara perseorangan maupun kolektif, baik secara perseorangan maupun kolektif, ya, yang menjalankan kegiatan guna mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kelas ya, mantap. Sekarang golongan administrasi. Golongan administrasi. Yang pertama ada administrator, ya, yaitu orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan, ya. Jadi administrator tadi orang yang menentukan, menjalankan dan juga mempertahankan tujuan. Tujuan apa? Administrasi itu sendiri, ya. Yang kedua ada manajer. Ya, manajer ini, kata manajer ini dipakai dalam ranah institusi di luar pemerintah. Itu pihak swasta, ya. Yaitu orang yang langsung memimpin pekerjaan ke arah tercapai hasil yang ada. Jadi mirip-mirip, ya, administrator dan juga manajer, ya. Kemudian ada pembantu ahli, yaitu staff, terdiri dari para ahli dalam setiap bidang selaku penasihat menurut Brian Truss dan berfungsi di bidang pemikiran. Setiap lembaga pemerintah itu memiliki staf ahli, ya. Staf ahli di bidang, misalnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang politik. Nah, itu orang-orang yang dipakai untuk berpikir bagaimana menjalankan suatu kebijakan terkait bidang yang sudah ditentukan tadi, ya. Kemudian yang terakhir ada karyawan, itu para pelaksana pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja guna menghasilkan tujuan, ya. Sekarang definisi administrasi menurut John Clifford mengatakan bahwa administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan penjurusan sumber-sumber dan bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut Sondang Siagian, administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama apa? 5 paradigma. Yang pertama, dikotomi antara politik dan administrasi. Ya. Fokus administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi. Ya. Pada tahun 1900 sampai 1926 ini, paradigma administrasi negara terkait dikotomi antara politik dan administrasi hanya mengatur pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan, ya. Sedangkan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan kebijakan merupakan substansi dari ilmu politik, ya. Ini menurut Nicholas Henry, ya. Jadi pada saat itu paradigma administrasi negara hanya mengatur pada ranah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran, ya. Sedangkan terkait masalah pemerintahan, politik, dan kebijakan itu hanya diatur dalam ranah ilmu politik, ya. Jadi ini harus kalian pahami, ya. Paradigma administrasi negara ada 5. Yang pertama, dikotomi antara politik dan pemerintahan. Nah, dalam paradigma ini yaitu politik tidak tercampur dengan administrasi. Ya, di sini dia katakan politik tidak tercampur dengan administrasi. Manajemen dapat menjadi bidang studi tersendiri. Administrasi negara dapat menjadi ilmu yang bebas nilai, periode di mana misi
administrasi adalah ekonomi dan efisiensi. Tokoh-tokoh ternama dari paradigma ini adalah Frank Goodnow dan juga Leonard Dewey, ya. Selanjutnya yang kedua, prinsip-prinsip administrasi, paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi. Yang pertama, lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini. Yang dipentingkan adalah fokusnya yaitu prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan di setiap lingkungan sosial budaya. Jadi paradigma yang kedua dia mengatur terkait prinsip-prinsip administrasi, ya. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun tanpa memandang budaya, fungsi lingkungan, misi ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian, maka hal itu diikuti pula oleh kebenaran bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di mana dan juga dengan berhasil, ya. Nah, di sini dikatakan menurut Gulick dan Urwig mengungkapkan bahwa 7 prinsip administrasi yang universal, yaitu POSCOR, ya. POSCOR. Yang pertama itu apa? Planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, staffing. Yang keempat, directing. Yang kelima, coordinating. Kemudian yang keenam, retorting dan juga budgeting. Jadi dalam paradigma yang kedua ini prinsip-prinsip administrasi mengatur 7 prinsip ini, ya. Jadi silakan kalian catat. Ini juga merupakan bagian dari UTS nantinya, ya. Kemudian yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Nah, pada periode ini muncul kritik-kritik sebagai reaksi terhadap kelemahan yang tampak pada paradigma 1 dan 2 yang pada dasarnya meliputi dikotomi antara politik dan administrasi tidak realistis. Kemudian prinsip-prinsip administrasi tidak konsisten dan tidak dapat berlaku universal. Ini diprotes sama ini, ya. Siapa namanya ini? Fritz Morsten, Gauss dan juga Simon serta Dahl, ya. Diprotes ini. Dua paradigma pertama tidak berjalan sesuai dengan harapan, ya. Nah, yang artinya tetapi dikotomi tetap lebih memilih untuk menawarkan sebuah kerangka yang menggabungkan politik dan administrasi, ya, daripada memisahkan mereka. Pada akhirnya dikotomi ditolak bukan karena memisahkan politik dan administrasi, melainkan karena menggabungkan mereka dalam suatu cara yang evaded norma-norma pluralisme tentang ilmu politik pasca perang dunia, ya. Di sini pasca perang dunia. Kemudian kritik-kritik tersebut telah mendorong pemikiran lebih lanjut dan melahirkan paradigma baru oleh Nicholas Henry disebut administrasi negara sebagai ilmu politik, ya. Kalian harus pahami hubungan antara ilmu politik dan juga administrasi negara tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, hubungan dari politik dan juga administrasi yaitu adanya proses yang dilakukan oleh pelaku-pelaku politik untuk melaksanakan proses administrasi. Bapak tanya, orang yang maju mencalonkan sebagai presiden, gubernur dan bupati, apakah mereka hanya masuk, datang, bawa diri langsung jadi presiden? Tidak, kan? Apa yang harus mereka siapkan? Ya, berkas-berkas itu kan masuk dalam proses administrasi tadi. Nah, secara undang-undang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu. Nah, wadah lembaga yang mengatur kepemiluan di Indonesia siapa? Masuk daftar jadi bupati,
Daftar di mana? Di mana tadi? Di apa? Daftar di mana? Yang Bapak sampaikan terakhir tadi apa? Ya, bupati mau mendaftar sebagai calon bupati harus mendaftar di kantor KPU. Apa yang harus dilengkapi? Persyaratan tadi. Persyaratan itu diatur dalam undang-undang pemilu. Kemudian ini ditandai dengan kembalinya studi administrasi ke dalam lingkungan ilmu politik. Oke, sudah. Hal ini mendorong perkembangan studi perbandingan dalam bidang ilmu politik dan administrasi negara. Apabila ilmu politik berfokus pada masalah-masalah proses penyesuaian kebijakan dalam fokus eksternal yaitu kekuatan sosial politik di luar birokrasi, maka ilmu administrasi berfokus pada perumusan kebijakan yang berlokus pada tubuh birokrasi, kemudian membawanya pada sistem politik yang berlaku. Ini menurut Nicholas Henry. Ya. Jadi maksud dari pernyataan ini yaitu ada kekuatan sosial politik di luar birokrasi. Siapa itu kekuatan sosial politik di luar birokrasi? Simpan HP, yang lihat-lihat HP. Ya, saya tanya tidak pernah jawab. Siapa itu kekuatan sosial politik di luar birokrasi? Masyarakat. Itu kamu yang demo-demo itu, yang pergi demo BBM itu kekuatan sosial politik di luar birokrasi. Hasil dari kalian demo itu aspirasinya dibawa ke ranah apa? Ya, perumusan kebijakan. Nah, perumusan kebijakan itu berada pada ranah apa? Birokrasi kan? Nah, kemudian membawanya pada sistem politik yang berlaku. Ada ini aspirasi. Contohnya ini, turunkan harga BBM, ya. Sudah berbicara di lapangan, turunkan harga BBM. Masuk ke aspirasi didengarkan oleh pihak yang berwenang, misalnya lembaga legislatif. Kemudian aspirasi tersebut dituangkan dalam sistem politik, dibahas dalam mekanisme pengaturan atau pembuatan undang-undang, maka melahirkan sebuah itu kebijakan, ya. Jadi inilah proses atau hubungan antara politik dan administrasi. Ya, ada kekuatan sosial politik di luar birokrasi. Ya, kemudian dari kekuatan itu melahirkan sebuah aspirasi, ditampung, kemudian dibahas dan kemudian menghasilkan sebuah kebijakan. Kalian harus paham itu. Nah, yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Nah, bidang studi administrasi negara yang tumbuh dalam dua jalur, yaitu teori organisasi, yaitu untuk lebih memahami perilaku organisasi dari segala sudut pandang seperti sosial psikologi dalam organisasi development atau OD, dan ilmu manajemen termasuk analisis kuantitatif, analisis sistem, operational research, dan ekonometri yang merupakan fokus dari paradigma 4 ini, ya. Jadi fokus dari administrasi negara sebagai ilmu administrasi, paradigma keempatnya fokusnya ada dua. Yang pertama apa? Ada ditulis di situ, teori organisasi. Nah, yang kedua ilmu mana? Manajemen, ya. Harus kalian paham, ya. Nah, secara tidak disadari pada waktu itu mengarah pada dua hal yang terpisah, tapi bersifat komplementer. Sedangkan yang satu adalah menimbulkan administrasi negara baru, yang satu lagi terjadi perkembangan mana ini? PMM. Oh, salah kelas. Mana berapa? Sini sistem administrasi negara di sebelah ya. Oh, terima kasih Pak. Ya. Habis ini Pak, kelas. Oh, di sini. Iya.
Saya kurang tahu urusan kalian. Nah, sedangkan yang satu adalah menimbulkan administrasi negara baru. Yang satu lagi terjadinya perkembangan program-program interdisipliner dalam ilmu pengetahuan, psikologi sosial, teknologi, dan kebijakan umum, atau dalam terminologi yang lain. Di samping Simon, tokoh-tokoh lainnya antara lain Anderson, kemudian Goldwill, ada dua ya tokohnya ya. Jadi inti dari paradigma keempat ini yaitu teori organisasi dan juga ilmu manajemen. Itu kata kuncinya. Kemudian administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma ini mengidentifikasi diri dengan masalah dan kepentingan publik sebagai lokus dan teori administrasi. Ilmu manajemen dan kebijakan publik sebagai fokus. Nah ini. Nicholas Henry menyatakan bahwa para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan publik serta analisisnya dan perkiraan keluarannya. Ya, maksudnya itu perkiraan keluaran yaitu input, ya, output apa yang harus dihasilkan ya. Jadi kelima paradigma ini tolong kalian pahami ya. Nah, silakan. Jam berapa ini? Sudah jam 14.53, ibunya sudah di luar. Tidak apa-apa, sedikit lagi. Nah, sekarang catat tugas minggu depan. Tugasnya adalah buatlah makalah 5 paradigma dalam bidang pengetahuan administrasi negara. Di foto saja. Buatlah makalah 5 paradigma dalam bidang pengetahuan administrasi negara menurut George Frederickson. Boleh di print dan boleh tulis tangan. Makalahnya minimal 30 halaman, kumpulkan minggu depan tanggal 21 September 2022 di ruang kelas. Jadi kumpulnya di meja sini ya. Oke, selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpul pada minggu depan. Sampaikan pada yang lain, tolong proses perkuliahan diikuti secara utuh. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensi kalian. Semoga lancar dalam melaksanakan perkuliahan semester ganjil ini. Dan sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siang.